Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat malam. Minggu malam hari ini tanggal 9 Agustus 2026. Waktu begitu cepat. Kalau Tuhan sudah pelihara, Bapak Ibu semua berbakti kepada Tuhan minggu pagi. Mari sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Yesus. Kita menserahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Yesus. Cintakan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan merupakan pelita dan terang bagi setiap langkah hidup kita. Kata Matius pasal 56, berbahagialah orang lapar hauskan firman Tuhan. Yesus berfirman dalam Lukas 11:28, berbahagialah mendengar dan membiarkan firman Tuhan. Mari kita mau cinta firman Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Berjaga artinya baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, dan berdoa supaya kita dapat kekuatan dari Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahman, kami menyanyikan pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk firman Tuhan. Karena kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Injil Yohanes pasal 7 ayat 45-53. Di situ penjaga-penjabat suci, prajurit-prajurit Romawi, dia akan rencana untuk menangkap Yesus. Tapi dia kagum akan dengar firman Tuhan. Dikatakan belum pernah seorang manusia berkata seperti itu. Artinya firman Tuhan dahsyat. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, firman Tuhan lebih tajam dari pedang yang bermata dua. Itu mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu malam ini. Haleluya, haleluya. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu malam ini. Amin, haleluya. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi kami anak-Mu malam ini. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin, haleluya. Firman-Mu Tuhan, haleluya, sungguh menakjubkan. Haleluya. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya firman-Mu ajaib. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, sumber kekuatan hidupku. Haleluya. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 15 dan 16, demikian firman Tuhan. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan, selalu kusimpan di hatiku dan kulakukan firman-Mu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Haleluya. Kehormatan, kemaksuran dan keagungan, Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa, untuk firman-Mu Tuhan malam hari ini Bapa. Aku haus dan firman-Mu, aku cinta firman-Mu, ya Tuhan Yesus. Aku mau taat kepada firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Haleluya. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Haleluya. Aku cinta akan Tuhan Yesus, cinta akan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami malam hari ini berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan Bapa Ibu dipelihara sampai minggu malam sebelum kita berbaring tidur. Sudah di bulan Agustus, bulan depan September. Ya, jadi sudah mendekati Natal, sudah ya. Sungguh mari kita mencinta Tuhan, kita cinta firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 15 dan 16 dikatakan, aku hendak merenungkan titah-titahmu itu firman Tuhan, sudah. Mengamati jalan-jalanmu, jalan-jalan Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Itulah firman Tuhan. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin. Biar firman Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Dan kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, sebelum kita berbang tidur malam ini, renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 119 ayat 105. Saya mau baca. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau orang hidup di dalam takut akan Tuhan, ada firman Tuhan, dia melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak berjalan di dalam kegelapan, saudara ya. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berjalan di terang jalan Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca sekarang lanjutan Yohanes pasal 7. Lanjutan saudara ya. Terus kita berutan baca firman Tuhan. Kita cinta firman Tuhan. Hati kita penuh diisi dengan kebenaran Tuhan. Kemarin kita sudah baca ya sampai ayat 44. Dari ayat 37 sampai 44. Sekarang lanjut terus. Pokoknya lanjut. Ya. Biarpun ayat pendek tidak masalah. Yang penting itu firman Tuhan ya. Dan kita renungkan firman Tuhan. Dan kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Mari kita baca dari ayat 45 saudara. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 7 45. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Nah, ini maksudnya begini saudara ya. Jadi orang Farisi, imam kepala itu, dia perintahkan kepada penjaga-penjaga bait suci untuk menangkap Yesus. Seperti di ayat 32. Lihat ini ayat 30. Ada kaitannya saudara. Jadi orang Farisi tanya imam kepala sama penjaga-penjaga itu. Mengapa kamu tidak menangkapnya, tidak membawanya? Karena masalahnya itu orang Farisi imam kepala sudah perintahkan kepada penjaga itu untuk mengamati sikap, perilaku, perkataan Yesus. Yesus ada mata-mata, so jahat ini orang Farisi imam kepala saudara. Ya, supaya nanti ngomong salah ditangkap. Lihat ini saudara, 32 ya. Ayat 32. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal itu mengenai dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Ini saudara. Jadi mereka itu sudah punya niat perencanaan jahat terhadap Yesus. Maka di sini sudah kita bisa belajar supaya Bapak Ibu kalau datang mendengar firman Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan bukan untuk ngetes, salah. Tapi kita merendahkan hati kita untuk lapar haus akan firman
Tuhan. Karena mereka punya hati jahat, jadi mereka tanya kepada penjaga-penjaga, mengapa kamu tidak menangkapnya? Jadi jahat rencana orang Farisi. Orang kalau hati datang kepada Tuhan, hati jahat tidak bisa diberkati. Nggak ada damai sejahtera. Itu mari kita merendahkan hati kita. Firman Allah bukan dicari-cari kesalahan. Firman Allah bukan diperdebatkan. Tapi firman Allah sumber kebenaran, saudara. Itu mari kita merendahkan hati kita. Datang kepada Tuhan Yesus. Rajin baca Alkitab. Dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Terus lanjut ayat 46. Penjaga-penjaga itu belum pernah seorang manusia berkata seperti orang. Wah, kagum, saudara. Dia bingung. Penjaga bait suci disuruh untuk menangkap Yesus. Tapi begitu dia mendengar firman Allah, dia kagum, saudara. Dia takjub. Lihat ini, saudara. Kita mau baca Matius pasal 7. Jadi firman Tuhan luar biasa, saudara. Mereka bingung mendengar firman Allah. Ternyata firman Allah itu luar biasa. Dia bingung, saudara. Mari kita baca firman Tuhan. Supaya kita betul makin mengerti firman Tuhan. Supaya kita cinta firman Tuhan. Mereka sendiri bingung mendengar firman Tuhan. Mereka semua takjub. Mari kita mau baca Matius pasal 7. Ayat 28-29 dikatakan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli Taurat mereka. Lihat ini. Beda, saudara. Maka kalau artinya kita datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, mendengar firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Firman penuh dengan kuasa. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua, saudara. Hebat itu. Bisa memberkati kita semua. Lihat ini. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup. Firman Allah itu hidup, saudara. Dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Manapun ia mengamati, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Amin. Lihat ini terbukti nyata. Hati si prajurit-prajurit, ya, hati penjaga-penjaga, dia berubah karena mendengar firman Allah. Dia bingung, dia sangat diberkati oleh firman. Maka dia berkata, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu, penuh dengan kuasa. Dahsyat, saudara. Mari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh firman Tuhan berkata. Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 40. Asal kau percaya, Tuhan kita akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Firman Allah penuh dengan kebesaran. Firman Allah penuh dengan keagungan. Penuh dengan kemuliaan. Firman Tuhan berkuasa. Dahsyat. Ini bukti nyata. Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu. Dia bingung sehingga tidak bisa menangkap, saudara. Dahsyat. Orang-orang Farisi kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Wah, kena pengaruh sampai dia cemburu, saudara. Orang Farisi, masa kamu mau kelihatannya disesatkan? Terus apa berikutnya, saudara? Adakah seorang di antara pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang Farisi? Wah, ketakutan orang Farisi. Dia tanya kepada penjaga-penjaga, adakah yang terpanggil nggak orang Farisi dan orang itu? Coba, saudara. Karena Yesus penuh dengan kuasa firman Tuhan. 49. Tapi orang banyak itu yang tidak mengenal hukum Taurat dan terkutuklah mereka. Ini omongan mereka. Tapi lihat Nikodemus, saudara. Ayat 50. Nikodemus seorang dari mereka yang dulu telah datang kepadanya berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa telah dibuatnya? Wah, bela Nikodemus, saudara. Karena Nikodemus juga ahli Taurat juga dia. Dia bela aturan di hukum Taurat. Tidak boleh, saudara. Kalau tidak jelas, menangkap sana sama dengan hukum sama. Kalau tidak ada dua alat bukti, fakta, tidak ada saksi, nggak bisa sembarang menangkap. Jadi ini karena dia tujuan untuk menangkap Yesus. Terus berikutnya, saudara, ya, ayat 51. Apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang itu mengetahui apa yang telah dibuatnya itu? Jawab mereka, apa kau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan kau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Ayat 53 yang terakhir. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Mereka bingung semuanya, saudara. Tidak bisa menangkap karena belum waktunya. Demikian mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Siapkan hati kita karena firman Tuhan penuh dengan kuasa.
Kita imani firman Tuhan malam hari ini, yaitu kita cinta firman Tuhan. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Yesus sendiri berfirman di Lukas 11 ayat 28, berbahagialah mendengar dan memeliharakan firman Tuhan. Di situ ada berkat Tuhan. Firman Allah hidup, berkuasa atas segala-galanya. Kita hidup di dalam firman dan imani firman Tuhan. Di situ ada kuasa yang dahsyat. Tuhan memberkati kita semua. Firman-Mu Tuhan, haleluya, sungguh sangat berkuasa, haleluya. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan, haleluya, sumber kekuatan bagi hidupku, haleluya. Ku cintakan firman Tuhan. Ku mau taat akan firman Tuhan. Kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, haleluya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku cintakan firman-Mu Tuhan, ku setia taat pada firman-Mu, haleluya. Ku cintakan firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mau berjaga dan berdoa. Cinta firman Tuhan. Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu. Artinya firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan hebat, dahsyat. Kita imani firman Tuhan, dan kita akan alami kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Iman dan amin. Puji Tuhan. Haleluya.